Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Musangking akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Sejahtera, yang dibuat dengan GUI Java Swing. Sebelum itu, kita ingin memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya Azril Mulki Hakim. Saya Dimas Muhammad Fadil. Saya Desira Ingraha Pratama. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan latar belakangnya. Nah, nah, nah di latar belakang ini ada pengelolaan kas. Koperasi sering masih dilakukan secara manual, sehingga rawan salah catat, data hilang, dan laporan lambat. Maka, kami membuat aplikasi yang mencatat anggota, simpanan pinjaman secara otomatis, serta menyimpannya ke berkas dengan tipe data JSON. Tujuan kami ada 4. Merancang aplikasi koperasi berbasis GUI dengan Java, menerapkan konsep OOP, mengelola data secara terstruktur, dan menyajikan laporan kas yang akurat. Nah, selanjutnya ada untuk fitur utama. Fitur utama aplikasi ini memiliki 4. Pertama, pengelolaan anggota, pencatatan simpanan, pencatatan simpanan dengan tiga jenis data: pokok, wajib, dan sukarela. Yang ketiga, ada pengajuan pinjaman lengkap dengan bunga, angsuran, dan validasi saldo kas. Dan yang keempat, ada laporan kas beserta fitur riset data. Semua input dilakukan lewat antarmuka dan otomatis tersimpan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh. Baik, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya di sini ada diagram kelas. Nah, di diagram kelas ini adalah rancangan diagram kelas dari aplikasi kami. Nah, di sini tuh ada kelas transaksi, adalah kelas abstrak yang menjadikan induk gitu. Kemudian untuk sini tuh ada kelas simpanan dan pinjaman. Nah, yang ini tuh mewarisi dari si transaksinya itu sendiri. Kemudian kelas transaksi dan koperasi ini sama-sama mengimplementasikan si interface laporan. Kelas koperasi juga menampung daftar anggota transaksi. Nah, sedangkan untuk data store bertugas membaca dan menulis data ke berkas si JSON-nya. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya di sini penerapan konsep. Nah, di sini tuh ada 4 konsepnya. Nah, yang kami terapkan yang pertama itu tuh ada pewaris. Nah, di pewaris ini tuh simpanan dan pinjaman extend transaksi yang mewarisi atribut dan metode pada umumnya. Nah, yang kedua itu tuh ada polymorphism, yaitu metode yang menghitung total dan cetak laporan kami dari operan yang berbeda di setiap subclassnya. Untuk yang ketiga itu ada interface, itu laporan yang mewajibkan metode cetak laporan. Yang keempat itu ada operate component GUI, yaitu kelas header panel untuk mengoperate pen komponen untuk membuat header custom aplikasinya. Selanjutnya, nah di sini adalah struktur projectnya. Nah, struktur project kami ini terdiri dari satu pack yang bernama koperasi yang berisi 10 kelas. Nah, kelas-kelas itu kami kelompokkan menjadi kelas model, kelas antarmuka, kelas penyimpanan data, dan datanya disimpan pada berkas penyimpanan atau koperasi JSON. Selanjutnya. Nah, di sini adalah alur sistem dari sistem aplikasi kami. Untuk alur kerjanya itu saat aplikasi dijalankan, sistem ini akan membuat data gitu dari JSON untuk menampilkan menu utama, kemudian pengguna itu memilih apakah ingin menambahkan transaksi menu utama, dan juga pengguna juga memilih nanti apakah ingin menambahkan transaksi. Jika ya, dapat diinput dan divalidasi. Nah, kemudian
Setelah mengecek apakah saldo kas cukup, jika data akan disimpan jika transaksi ditolak. Setelah itu data tersimpan ke berkas desain itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Baik, terima kasih. Saya Dimas Muhammad Fadil akan menjelaskan terkait demo aplikasi. Untuk demo aplikasi kita akan mulai dengan di kodenya yang main. Kita run dulu. Jika sudah terbuka ini, di sini ada tab anggota. Kita akan menambahkan salah satu anggota. Mungkin kita angka 1. Nama anggotanya Denis. Anggota Bandung. Ketika sudah anggotanya sudah ditambahkan, dia akan ada message menginput data anggota berhasil ditambahkan dan disimpan ke file JSON. Selanjutnya kita akan mencoba fitur simpanan. Kita anggot nomor anggota yang tadi, nomor 1. Lalu di sini ada jenis simpanan yang dimana jenis simpanan ini ada 3. Ada pokok, wajib, dan sukarela. Ini kita pakai yang wajib dulu, wajib 5.000. Nama simpanan. Sama seperti tadi, ketika semua data yang tersimpan itu akan ada message yang memberikan output bahwa data telah tersimpan ke file JSON. Tadi ada simpanan, kita sama nomor anggota. Untuk pinjaman ini, kita beri jumlah pinjaman, kita misalnya 10.000. Tadi kan 5.000 masih bermasuk. Lama cicilannya ada 2 bulan. Nah, ketika pinjaman ditolak, itu ada message juga yang berbeda, yaitu pinjaman ditolak, saldo kas operasi tidak cukup. Saldo tersedia hanya 5.000. Karena tadi baru ada yang menyimpan saldo ke kas ini tuh 5.000, otomatis saldo yang tersedia dalam si aplikasi ini tuh hanya 5.000. Tapi ketika kita mencoba untuk 5.000, dia berhasil. Seperti ini untuk laporannya. Nah, seperti ini laporan jumlah anggota 1, jumlah transaksi 2, kalau dari 2 kali, simpanan dan pinjaman. Dan ketika sudah habis saldo kasnya, dia akan tulisan 0. Dan untuk tagihan itu, dia akan ditambahkan bunga. Seperti ini angsuran 2.550. Untuk kita hapus laporan dan data ini tuh kita akan menghapus juga dengan si file JSON-nya. File JSON-nya sudah dihapus dan kita tambahkan lagi kosong. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke dalam slide presentasi yang dimana kita ada di slide pengujian sistem, yang dimana pengujian sistem ini kita menggunakan metode black box, yang dimana beberapa hasil penting validasi anggota berfungsi. Contohnya tambah anggota, skenario-nya data lengkap, tersimpan ke file JSON, hasilnya berhasil. Dan untuk validasi anggota, skenario-nya nomor atau nama kosong, itu akan ditolak. Itu hasilnya berhasil. Nah, untuk pinjaman, jumlah saldo kasnya kurang dari saldo kas, itu akan lebih dari saldo kas, itu kan dicatat, itu hasilnya berhasil. Untuk pinjaman, jumlah saldo kasnya, jumlah dari pinjaman itu yang melebihi dari saldo kas, itu bakal ditolak dan hasilnya juga berhasil. Nah, untuk hitung bunga ini, pokoknya itu 2.500, bunganya 2%, totalnya 2.550, juga hasilnya berhasil. Untuk persistensi data, tutup dan buka ulang, sebenarnya data tetap ada, hasilnya juga berhasil. Nah, untuk kesimpulannya, aplikasi Koperasi Sejahtera berhasil dibuat sesuai kebutuhan, mampu mengelola anggota, simpanan, pinjaman, dan laporan kas. Penerapan konsep OOP juga, sehingga program rapi dan mudah dikembangkan.
Untuk saran pengembangannya, menambahkan catatan angsuran dan pelunasan pinjaman, bunga yang bergantung pada lama cicilan atau tenor, mengganti penyimpanan JSON dengan basis data atau DBMS, dan menambah fitur login dan hak akses pengurus atau administrator. Mungkin dari saya sudah cukup. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk presentasi kami dari kelompok Musangking mungkin sudah selesai sampai materi yang baru dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin kalau ada kesalahan dari cara bicara atau kesalahan dari materi, kami mohon maaf sebelumnya. Presentasi ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.